apakah 7 bulan itu bid'ah atau tidak? Saya kira pertanyaan itu tidak terlalu penting untuk dijawab, karena persoalannya ketika kita menjawab mungkin nanti jawabannya menjadi salah, sebab bagaimanapun juga 7 bulan ini bukan agama tapi budaya. Kalau ngupati gimana hukumnya? Bid'ah enggak? Juga sama. Ngupati itu adalah budaya, bukan agama. Kurang dhuwur tah? Ait. Oh, no, kurang dhuwur. Ya udah. Jadi artinya nanti ukuran bid'ahnya itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan sahabat-sahabatnya. Jadi nanti akhirnya pakai sarung juga bid'ah, karena Nabi tidak pakai sarung. Saya makannya nasi, Nabi makannya apa? Nabi makannya apa? Ya bid'ah juga. Nah inilah yang jadi persoalan adalah apakah kita beragama Islam itu harus persis melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Nah ini yang jadi persoalan. Soalnya yang disebut ma'ana alaihi wa ashabi itu apa saja yang menjadi tradisiku dan tradisinya sahabat-sahabatku. Nanti ini tokoh ini juga bid'ah. Kenapa nggak pakai kulit? Jadi ya tolong jangan dipaksakan kami hidup dengan pola hidup abad ke-7 dong. Ini kan sudah abad ke-21. Awal abad 21 itu yang persoalannya. Jadi begini sajalah. Saya harapkan barangkali di sini ada yang membid'ahkan 7 bulan, ya udah Anda nggak usah 7 bulan. Tapi juga jangan melarang orang yang 7 bulan. Kalau Anda membid'ahkan ngupati 4 bulan, itu ya silakan Anda nggak usah ngupati. Tapi jangan melarang orang yang mengadakan upacara 4 bulanan. Sebaliknya yang mengadakan upacara 7 bulanan jangan usah memaksa orang yang tidak suka dipaksakan harus 7 bulanan. Biarkanlah tradisi kita berbeda-beda. Apalagi tradisi agama juga, ya kita masa tidak boleh orang beragama lain? Kalau ada orang beragama Kristen boleh enggak? Atau enggak boleh gitu? Enggak boleh tinggal di negeri ini. Itu kan persoalannya. Nah, itu tidak perlu dijawab. Ya udah nanti jawaban saya jadi salah lagi nantinya. Dan itu tidak pernah selesai dari sejak saya kecil sampai sekarang. Perdebatan bid'ah itu nggak pernah selesai. Yang ini tidak taslim, yang ini tidak taslim, dan pertengkaran terus berlanjut. Ngapain? Ya udah, suka silakan, enggak ya? Ya udah. Cuman ada satu pertanyaan, nah ini yang perlu dijawab. Begini, jangan-jangan orang Islam itu hidupnya melarat, miskin, karena tradisi Islam itu berfoya-foya. Terlalu sering hajatan, terlalu sering pesta, dan nggak pernah berhenti. Jadi modalnya nggak pernah cukup untuk bisnis, serba kurang. Ya.
Kenapa begitu? Saya jawab, iya, memang kita ini banyak hura-hura, sering hajatan, pesta terus menerus. Dari mulai Ananda Nabila dengan Andara As kawin, motong kambingnya berapa? Betul enggak? Apalagi di Indramayu, baru panen dapat 80 juta langsung ngundang Oma Irama, ya habis lagi modalnya. Itu makanya jadi nggak kaya-kaya. Nanti ketika hamil umur 4 bulan, ngupati lagi, motong kambing lagi enggak? Kambing lagi aja. Nanti lahiran, tasmiyah ataupun apa namanya itu, pemberian nama, ya mau putih, motong kambing lagi. Betul enggak? Nanti setelah besar sunatan, motong kambing lagi enggak? Sampai tekang mati ya nyembelih wedus. Setelah itu 7 hari orang mati hajatannya 7 hari. Setiap hari motong kambing, 7 kambing, nanti 40 hari, nanti haul, enggak selesai. Sampai sudah setahun masih dihauli lagi. Tapi ya sekarang bilang agar dihauli dingin ya. Iya. Itu artinya, itu pertanyaan serius tuh. Ya mungkin ada benernya, mungkin ada salahnya. Bisa iya, bisa enggak. Sebab kalau kita hitung-hitung ya itu kan duitnya banyak. Ya, kalau buat modal kan bisa bikin pabrik seperti ini, bikin toko seperti ini kan, uangnya habis buat hajatan. Nah, kembali kepada satu acuan. Ini juga tradisi, bukan sekalipun berdalil, tapi ini tetap namanya tradisi. Bahwa manusia itu adalah makhluk Allah yang paling terhormat. Makhluk Allah yang paling indah, makhluk Allah yang paling dimuliakan, yang disuruh oleh Allah untuk memuliakan manusia, bukan sekedar sesama manusia, tapi seluruh makhluk Allah. Apakah itu setan, jin, malaikat, iblis, semuanya disuruh bersujud kepada manusia. Betul enggak? Au kama qala ta'ala fi kitabil aziz idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama. Hai malaikat-malaikat, bersujudlah kepada Adam. Jadi artinya malaikat saja itu disuruh bersujud kepada Adam. Artinya pangkat kita ini lebih tinggi atau lebih rendah dari malaikat ini? Malaikat suruh bersujud, berarti pangkatmu apa? Yang hormat tuh kopral kepada jenderal apa jenderal kepada kopral? Ya, kopral hormat kepada jenderal. Jadi kita ini sebenarnya jenderal. Jadi orang salah paham kalau merasa bangga ketemu malaikat. Yang bangga malaikatnya ketemu sama manusia. Jenderal ketemu kopral, seneng gak jenderalnya? Kopral ketemu jenderal, seneng gak jenderalnya? Jadi yang seneng siapa? Iya, jadi malaikatnya ya senang ketemu dengan manusia. Kenapa engkau merasa bangga? Ngaku jadi nabi, jadi wali, ketemu malaikat, dari siapa? Beli paham-paham mereka. Itu kan jadi persoalannya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi artinya saya maksudkan 7 bulan ini dalam rangka menghormati manusia. Penghormatan kita terhadap manusia ini
adalah karena sebagai manusia. Dan bukan hanya malaikat saja yang disuruh bersujud, bahwasanya alam semesta yang diciptakan Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, binatang, tumbuhan, bebatuan, air, udara, dan semuanya ini sengaja dibuat oleh Allah untuk manusia. Bukan manusia untuk binatang, tapi binatang manusia. Manusia dibuat untuk menjadi khalifah di atas bumi ini. Jadi artinya bukan dibuat manusia untuk binatang. Manusia dibuat untuk pepohonan. Semuanya, pohonnya, binatangnya, batunya, kayunya, semuanya dibuat untuk manusia. Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan semuanya itu oleh Allah disuruh kita, silakan manfaatkan semuanya itu buat kamu. Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi, silakan dimanfaatkan. Nah, bagaimana memanfaatkannya? Allah akan menolong kita bagaimana menaklukkan alam semesta ini. Au kama qala ta'ala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan Allah akan menaklukkan, menundukkan apa saja yang ada di langit, yang ada di bumi untuk dimanfaatkan oleh kita. Akan tetapi bagaimana caranya Allah membantu kita menaklukkan alam ini? Ya tentunya dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan menyan. Ini mobil semua asalnya dari tanah, percaya nggak? Percaya nggak? Semuanya dari tanah. Iya, banyak karet. Karetnya dari mana? Nah, pohonnya dari mana tumbuhnya? Pohonnya makanannya apa? Besinya di mana? Semuanya dari tanah. Ya, jadi artinya bahwa kita berpotensi untuk menjadi penguasa alam semesta ini. Semuanya bisa kita manfaatkan, bisa kita pakai supaya ada manfaatnya. Ya, yang tadinya berbentuk jelek menjadi bagus, yang tadinya tidak bermanfaat menjadi manfaat, yang tadinya tidak ada harganya menjadi ada harganya. Mobil ini ketika sudah jadi harganya ratusan juta, ketika masih tanah yang ada harganya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini artinya mesti kita pahami bahwa kita ini khalifah. Khalifah itu apa? Ya penguasa, ya, yang ditempatkan. Dan sengaja manusia diciptakan oleh manusia sebagai tempat tampilan Tuhan. Jadi artinya bahwa apa reasoningnya, alasannya manusia dihormati? Karena di dalam diri manusia ada roh dari Tuhan. Kalau kita di internet ada chipnya ya? Ada chipnya ya? Iya. Nah itulah makanya ketika Allah berfirman, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika bentuknya sudah sempurna, bentuk sempurna itu artinya sudah bergambar manusia. Dari dalam pertumbuhan embriologi itu pertama-tama pembuahan, lalu menjadi zigot. Kalau zigot itu sama bentuknya seperti bakso, krempelan bakso. Tahu bakso itu Bu? Seperti begitulah. Kemudian juga berkembang akhirnya berbentuk, keluar kepalanya, tangannya, kakinya. Nah begitu sudah sempurna, jarinya 5, hidungnya, kelaminnya, tangannya, kakinya semua berbentuk manusia, itu pada usia 4 bulan itu. Lalu setelah itu baru wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kutiupkan di dalamnya dari
rohku. Wa nafakhtu, dan aku tiupkan, fihi, di dalamnya, min ruhi, dari rohku. Setelah bentuknya sempurna dan setelah kutiupkan di dalamnya dari rohku, faqa'u lahu sajidin, maka bersujudlah kamu semua. Ini perintah Tuhan, kita harus menghormati manusia. Nah, sesungguhnya baik malaikat maupun iblis juga sebetulnya tidak tahu ini, bahwa di dalam diri manusia ada roh dari Tuhan tuh. Ya, bayangkan, malaikat dan iblis tidak bisa memahami roh yang ada pada manusia. Mana buktinya? Terjadilah penyangkalan. Baik malaikat maupun iblis sama-sama menyangkal, enggan, tidak mau, ya, dengan sikap berbeda karena wataknya berbeda. Kalau iblis mah memang vulgar, langsung menolak. Setelah diklarifikasi alasannya apa, karena aku lebih baik dari Adam. Sebabnya apa kamu lebih baik? Rasionalisnya apa? Reasoningnya apa? Kamu merasa lebih baik? Dijawab oleh iblis, karena aku terbuat dari api dan Adam terbuat dari tanah. Kalau malaikat mah tidak menolak, tetapi mengajukan nota keberatan aja. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untuk apa engkau bikin manusia yang nantinya merusak, yang nantinya banjir darah? Apa tidak cukup dengan kami saja yang selalu bertasbih? Itu sanggahan bukan namanya? Nota keberatan bukan? Nota keberatan. Nah, akhir ceritanya adalah karena apa? Baik malaikat maupun iblis tidak paham kenapa harus bersujud kepada Adam. Potensi apa yang ada pada Adam, malaikat tidak tahu. Lalu akhirnya Allah membuktikan sendiri, ya, yaitu potensi yang ada pada Adam itu dengan cara ditampilkan, dengan cara ditingkatkannya ilmu pengetahuan, keilmuannya. Makanya dikatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam dididik oleh Tuhan. Kita berpotensi untuk meningkatkan pengetahuan. Nah, dan setelah Adam itu pintar, selesai sekolahnya, lalu ditampilkan dapat malaikat. Lalu Allah mengatakan, wahai malaikat, coba sebutkan ini apa, ini apa, ini apa. Malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak tahu apa itu semuanya. Kami hanya tahu apa yang engkau kasih tahu. Kalau engkau tidak kasih tahu, kami tidak tahu. Itulah makanya begitu Adam dibuktikan dia mampu menjawab segala pertanyaan Tuhan, baru malaikat paham. Dari wong liwat pinter sih kaya nang dikon boleh. Ternyata luar biasa. Fasajadu, lalu mereka bersujud. Tetapi iblis tetap tidak mau mengakui kelebihan Adam karena dia sombong. Itulah sampai sekarang bisa saya buktikan bahwa orang sombong tidak akan pernah mengakui kelebihan orang lain. Orang sombong tidak akan pernah mengakui kebaikan orang lain. Ya, tidak mampu menghargai kebajikan orang lain.
karena akulah yang paling. Nah, itulah dari cerita ini kita mesti tahu bahwa ya di antara kita juga mungkin banyak yang nggak paham kenapa kita harus menghormati manusia. Sebab ternyata di dunia sendiri yang sehari-hari saya lihat, manusia dihormati bukan karena ada rohnya, karena apa? Kekayaannya. Saya merasakan ya ketika saya makan di restoran pakai mobil kijang komando, ya yang kijang bodol tuh, ya masuk ke restoran ya ngambil nasi sendiri, makan sendiri, ngambil nasi sendiri, duduk sendiri. Begitu datangnya pakai mobil BMW, pintunya dibukakan kok, kursinya disorongkan, ditemani lagi. Nggak bawa istri pak, katanya enggak, lagi hamil. Iya, jadi ya karena kaya dihormati. Kalau miskin, kiai datang karena berilmu dihormati. Oleh yang datang tukang beca. Jadi manusia menghormat, tapi ternyata tidak menghormati jati diri manusianya, tidak menghormati unsur kemanusiaannya, tidak menghormati roh yang ada di dalamnya. Bagi saya, ya saya selalu hormat kepada orang. Tetapi ya kalau ada orang kaya ya tidak usah saya lebih-lebihkan penghormatannya. Baru saya hormati, saya lebihkan penghormatannya kalau dia orangnya dermawan. Sambil apa menghormati wong sugih, wong medit. Betul nggak Bu? Saya hormati kalau dia dermawan. Kiai mapi kiai, ya pinter mah pinter. Tapi kalau ilmunya tidak digelar, hanya untuk dirinya saja, untuk apa saya hormati? Saya hormati kalau ilmunya digelar untuk masyarakatnya. Kan begitu persoalannya. Pejabat juga sama. Bukan karena dia pejabat saya hormati. Kalau dia tidak pernah mikirin rakyat, ngapain? Jadi pada akhirnya kita masih tetap belum kepada masalah inti, belum. Yang sampai pada inti siapa? Sampai kita yang mengenal mungkin agaknya belum juga sih. Sebab nantinya ketika menghormati manusia, iya, tidak menghormati karena kekayaannya, tidak menghormati karena pangkatnya, tidak menghormati karena ilmunya, menghormati sebagai manusianya, itu pun masih dipilah-pilah lagi. Kalau agamanya lain tidak dihormati, kalau kulitnya hitam tidak dihormati, sih gimana? Nah ini yang jadi persoalan. Jadi betapa sulitnya berlapis-lapis kita untuk menghormati manusia nggak paham-paham. Karena agamanya lain, biarin aja, nggak ada pahalanya. Malah yang ada kebencian. Karena kulitnya hitam, ya terjadi diskriminasi, ya. Politik apartheid belum lama hilang kok di Afrika Selatan. Ya. Ya dulu juga kalau orang hitam kan diperbudak. Di Amerika juga sama kok. Ya, karena warna kulitnya. Mungkin karena keturunannya, turunan gembel barangkali. Belum sampai menghormatkan kepada zat manusia itu sendiri. Hakikat manusia itu sendiri. Ini menjadi kesulitan. Padahal ketika Allah merintahkan kita harus menghormati manusia, itu bukan sejak manusia jadi kaya, bukan sejak manusia jadi pinter, tapi sejak jadi manusia di dalam perut ibu, menjadi manusia di dalam perut ibu. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Nah, ketika sudah sempurna bentuknya dan kutiupkan di dalamnya dari rohku, maka bersujudlah kepada siapa? Ya kepada janin yang ada di perut ibu ketika berumur 4 bulan. Nah,
Janin umur 4 bulan, ibu-ibu sekalian. Sudah beragama belum? Sudah beragama belum? Warga negaranya? Ya belum juga. Jadi artinya bahwa warga negara itu baru kita dapatkan ketika kita lahir. Kebetulan saya lahirnya di Desa Tulungagung, di Blok Pasar, di rumahnya Bapak Simpang, rumahnya Cina. Karena dulu bapak saya dagang bako di situ, ibunya dagang gula. Saya lahir di situ, ya, yang dua tingkat tuh di pasar tuh, dari situ lahirnya. Nah, Tulungagung itu kecamatannya Kertasmaya. Kertasmaya itu kabupatennya, Indramayu itu provinsinya, Jawa Barat tuh ibu kotanya, negaranya. Maka saya begitu lahir itu saya punya hak warga negara Indonesia. Baru kemudian 15 tahun baru saya diakui sebagai Muslim. Ya kan begitu. Nah, apakah kita menghormati manusia setelah lahir? Tidak, sejak dalam perut. Apakah kita menghormati manusia sejak beragama? Tidak, sejak dalam perut. Jadi penghormatan manusia itu manusia sebagai manusia. Jangan dikait-kaitkan dengan warga negaranya apa dan agamanya apa. Dulu zamannya Nabi Adam sudah ada warga negara belum? Terus ada agama Islam belum? Udah agama Nasrani belum? Ya belum ada agama, hidup masih dalam primitif, agamanya agama primitif itu. Iya, jadi itu sudah keliru lagi. Ya, menghormati manusia dikait-kaitkan dengan agamanya, dengan warga negaranya. Jadi kalau ada orang Jepang sini susah, ditolong enggak? Ditolong enggak? Atau biarin aja, dia bukan orang Indonesia gitu. Yang Aceh kena tsunami aja orang Jepang nyumbang aja. Orang Australia nyumbang, seluruh dunia nyumbang ketika Aceh kena tsunami. Nah, kenapa ketika di Cianjur ada orang gempa bumi, ada orang yang beragama lain, tendanya dirusakin, segimana maksudnya? Betul enggak? Ini kan jadi masalah. Nah, itulah makanya bapak-bapak dan ibu sekalian, yuk kita hormati manusia sebagai manusia. Jangan dibeda-bedakan agamanya apa. Itu semuanya makhluk Allah kok. Yang kita lihat bukan warga negaranya, bukan agamanya, bukan ilmunya, bukan kekayaannya, tapi yang ada di dalam diri manusia yang disebut roh dari Tuhan itu. Paham nggak? Itu yang jadi persoalan. Jadi betapa sulitnya. Lalu itulah dari perintah Tuhan penghormatan, maka orang Indonesia ini dalam proses budaya, proses peradaban yang sekian ratus tahun, itu semuanya berkreasi, berinovasi, membuat simbol-simbol, aturan-aturan, tradisi-tradisi untuk mewujudkan penghormatan kepada manusia. Jadi artinya saya kira mungkin begini aja dah. Kedatangan manusia ke dunia itu dari mulai perkawinannya dipestain, dirayakan, disaksikan, ada ijab, ada kabul, ada mas kawin, ada suratnya, ada buku nikahnya, betul nggak? Ada perjanjiannya semuanya. Ini dalam rangka menyambut kedatangan manusia. Begitu hamil kita bergembira, disambut dari mulai sejak dia itu menjadi embrio, ketika umur 4 bulan bentuk manusia, kita kawal
ya dengan ngupati ya, 7 bulan 7 bulan lahiran puputan sampai mati juga diantar sampai kuburan, tidak dibuang ke Sungai Cimanuk begitu saja. Ini manusia perlu dihormati. Cara menguburnya juga ada aturan-aturannya dalam rangka menghormati. Kedatangan tamu agung dari Jakarta, katakan seorang presiden umpamanya, tahu nggak jemputnya dari mana? Dari jalan tol Palimanan ya? Iya, dengan patwal, pampresnya, betul nggak? Terus begitu mobil dipasang karpet merah nggak? Nah ketika pulang diantar nggak? Manusia juga sama. Karena ini makhluk yang terhormat, kedatangannya kita jemput, pulangnya kita antar. Maka seremoni dari mulai kelahiran sampai kematian itu adalah mewujudkan perintah Tuhan juga, menghormati. Gimana? Betul enggak? Lalu di mana bid'ahnya? Dan ini bukan agama, ini adalah tradisi. Karena di Arab di sana nggak ada ngupati, nggak ada memitu atau mitu 7 bulan, nggak ada. Ya, tahlilan juga nggak ada. Ya, tapi ada aneh, di Tunisia ada tahlilan. Kalau di Arab nggak ada, kalau di Tunisia ada. Maroko aja ada tahlilan gitu. Ya, kemudian banyak makam-makam wali, tempat orang pada tertira gitu, banyak di sana. Persis seperti itu di sini. Jadi jangan-jangan mungkin Islam kita dari sana ya, bukan dari Jazirah Arabia barang itu. Nah, itulah makanya kedatangan manusia dan kepulangannya itu dihantar semuanya. Dulu masih ingat gak zamannya Gubernur Ali Sadikin, Gubernur DKI Ali Sadikin kan. Jakarta kan banyak makam. Orang Jakarta itu punya tradisi mengubur itu di depan rumah. Zaman dulu ya. Jadi pating tek makam ke. Itu kan dibongkar-bongkarin. Nah, ketika bongkar makam juga ada aturan-aturannya. Tidak langsung diratakan saja, mesti digali. Jadi sampai tanah-tanah yang berasal dari badan manusia sendiri juga dimuliakan, gitu, dikeduk sekian meter dan tanahnya di bawah semuanya baru diuruk lagi. Itu caranya semacam itu. Ya, sampai setelah manusia pun mati, sudah tidak bernyawa, tetap diperlakukan dengan kasih sayang kok. Nggak boleh itu membuka baju mayat itu ditekuk begini. Ya, mesti digunting, nggak boleh tekuk gitu tuh. Betul nggak? Ya, memandikan juga sama, nggak boleh digosok-gosok, mesti perlahan-lahan. Ya, jadi penghormatan itu ini sangat indah bagi saya semacam ini. Ya. Jadi artinya bahwa penghormatan itu nanti pada akhirnya bukan penghormatan kepada roh Tuhan yang ada di dalam diri kita sendiri, tetapi juga sebagai manusia, sebagai makhluk sosial juga dihormati. Tamu kaya, tamu miskin tetap kita hormati. Tamu cantik, tamu jelek dihormati. Pejabat dan rakyat ya dihormati. Termasuk perasaannya juga dihormati, pikirannya juga dihormati. Jadi artinya bahwa penghormatan kepada manusia, prinsip awal ini, andaikan orang itu paham dengan faqaulahu sajidin, saya kira di dunia tidak mungkin ada perang kok. Tidak ada orang yang dihinakan, semuanya menghormatinya. Nah, situlah yang jadi persoalan. Maka ketika iblis itu diusir dari surga dan dia dendam, maka salah satu target iblis menggoda adalah menghancurkan kemanusiaan itu sendiri, memecah belah dan sebagainya. Jadi nanti persoalan apakah orang yang 7 bulan masuk neraka atau tidak, karena ini bid'ah, wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin nar. Ini yang pada 7 bulan masuk neraka kabeh kono enggak? Iya. Yang tahlilan bid'ah,
Wa kullu bidatin wa kullu dhalatin benar, neraka semuanya. Ya memang dalam pikiran sementara teman kita menganggap bahwa umat Islam itu nanti yang masuk surga sedikit sekali. Umat Muhammad ini yang masuk surga sedikit sekali. Karena umat Nabi Muhammad ini, umat Islam ini kata hadisnya akan dibagi menjadi terbelah menjadi 73 golongan. Yang 72 kulluhum finnar illal wahidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi umat Islam yang bisa masuk Islam hanya yang bisa masuk surga hanya umat Islam. Umat Islamnya dibagi 73, yang satu masuk, yang lain neraka semua. Masya Allah, tegal teman. Jadi ya itulah persoalannya. Ini hadis ini saya tidak mengatakan ini hadis palsu ya. Enggak. Tetapi saya mencoba menafsirkannya. So, begini, sekarang kalau kita meragukan hadis itu tercela ya, betul nggak? Ah, ini hadis saya ragukan, tercela. Tapi kalau Imam Bukhari boleh ya, Imam Muslim boleh memilah-milih ini hadis maudhu, ini hadis apa makto, ini hadis majruh, ini hadis gitu boleh. Jadi dibuangin yang itu boleh, kalau kita nggak boleh ya. Gitu. Karena Imam Bukhari punya otoritas kan. Iya. Sataftariqu ummati ila 73 firqatan kulluhum finnar ilal wahidah. Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Umatku nanti akan terbelah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Yang selamat hanya satu golongan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi penduduk dunia sekarang ini ada 8 miliar. Umat Islamnya minoritas hanya 1,5 miliar banding 6,5 miliar minoritas. 1,5 miliar dibagi 73 golongan. Yang 72 masuk neraka, yang masuk cuma satu. Ya Allah, dikit banget ya. Tega lah. Udah, itu kalau kita maknanya ke sana. Tapi saya mencoba ingin memaknai yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah bukan menyuruh kita mengklaim bahwa satu itu adalah aku. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kamu semuanya neraka, bukan itu. Jadi hadis itu bukan mendorong kita mengklaim bahwa akulah yang paling benar. Tapi artinya untuk mencari kebenaran itu tidak mudah. Ya. Jalan sesatnya banyak, jalan yang benernya satu. Di tengah jalan banyak perapatan, banyak pertolongan perapatan lagi. Itu semuanya itu jalan-jalan sesat, yang lurus ini. Maksudnya bahwa kita jangan terburu mengklaim diri kita sebagai orang yang paling benar. Saya kira itu maksudnya, supaya kita waspada bahwa kemungkinan kamu terpelesetnya itu sangat banyak sekali. Tetapi sebaliknya akhirnya yang terjadi malah masing-masing mengklaim itu adalah aku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya apa? Semua orang mengakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tahlilan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak tahlilan, yang ziarah kubur, yang tidak ziarah kubur, dan seterusnya dan seterusnya. Maka oleh karena itu dalam rangka ini kita mesti membedakan bahwa di luar wilayah tinjauan bid'ah atau tidak bid'ah ini adalah budaya. Kalau budaya ya tidak bisa seragam salam dunia dong. Ya kita saja di satu negara, satu kabupaten juga budayanya berbeda-beda. Apalagi salam dunia. Nah itu. Jadi akhirnya hanya akhir kata saya
Ya, mari bersama-sama kita doakan mudah-mudahan bakal cucunya Kang Benun nih ya terlahir sehat, jadi anak yang soleh, bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Demikian pemaparan yang sudah disampaikan oleh Buya Syakur tentang tradisi nuju bulan dalam perspektif Islam. Kita sudah banyak tahu bagaimana sesungguhnya nuju bulan itu menjadi satu tradisi yang baik buat kita, menuntun kita bagaimana kita cara menghormati manusia secara utuh, karena sejak manusia jadi janin sampai kemudian ia masuk ke liang kubur, manusia sebagai manusia harus dihormati. Adapun bagi mereka-mereka yang kemudian anti daripada nuju bulan, ini penjelasan Pak Tato bukan penjelasan saya. Karena nuju bulan itu biayanya besar dan juga jauh. Jadi makanya orang itu nggak mau nuju bulan, tinggi. Itu penjelasan Pak Tato. Kemungkinan seperti itu. Tapi kalau nuju bulan yang kita laksanakan sekarang ini, insya Allah manfaat fid dunya wal akhirah. Dan sebelum Buya menyampaikan closing statement, kita akan simak kembali sholawat ilahana kepada Beb Ali. Dipersilahkan. Ini sebuah kolaborasi Buya Syakur dan Beb Ali. Silakan Kang Ngesep. قلوبنا
يا عليم يا ربنا يا ربنا يا فتاح يا عليم Boleh tepuk tangan. Kolaborasi yang manis Buya